Jin ini mengeluarkan api dari tangannya. Ia lalu melempar api itu ke sekeliling ruangan kerja Kayong. Seketika api mengepung dan membuat Kayong marah besar. Jin sengaja membakar bengkel supaya Kayong menyebutkan permintaannya. Namun Kayong ingin menghajarnya sehingga si Jin kabur keluar bengkel. Kayong ingin keluar juga tapi tidak bisa karena pintunya terkunci. Jin jadi senyum-senyum mengira kalau Kayong akan menyerah. Apalagi Kayong jadi basah kuyup tersiram air. Kebakaran itu membuat warga di sekitar jadi panik. Kepanikan itu membuat Jin semakin mengancam Kayong. Ia bilang kalau kebakaran ini akan menjalar ke tempat lain dan membuat kekacauan besar. Kayong seolah tak peduli dan minta si Jin membuka pintu. Tapi Jin ganteng malah mengejeknya. Kayong balas mengancam akan membunuh si Jin kalau dia keluar dari sana. Saat Jin sedang menyaksikan kekacauan yang dibuatnya, ternyata Kayong keluar dari pintu samping. Hal itu langsung membuat Jin panik. Apalagi Kayong mengambil besi untuk memukul si Jin. Kayong langsung saja memukuli Jin itu dengan ganas. Jin ini pasti tak menyangka kalau rencananya ternyata tidak sesuai harapan. Jin mengancam akan membakar semua tempat kalau Kayong tak juga berhenti. Kayong bilang ia tidak peduli sekalipun Jin akan membakar seluruh dunia. Tak lama pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran itu. Mereka terheran-heran di manakah sumber apinya. Warga menunjuk ke ruangan kerja Kayong, tapi api itu sudah padam dengan sendirinya. Lalu mereka dikagetkan dengan Kayong yang masih memukuli Jin ganteng. Polisi langsung menghentikan Kayong. Jin pun bilang kalau dia tidak apa-apa, bahkan dia bukan manusia sama sekali. Bapak ini bilang kalau jidat Jin sudah penyok begitu mana mungkin tidak apa-apa. Jin sekali lagi bilang ia tidak apa-apa dan kepalanya bisa kembali semula kalau ia tiup. Si bapak bilang lagi kalau tangan Jin ini juga sudah bengkok. Walau agak kaget, Jin memastikan kalau ini hal yang biasa baginya. Mendengar itu Kayong kesal pada Jin yang malah ngobrol dengan sopan dengan bapak polisi dan pemadam kebakaran, tapi tidak dengannya. Kayong memukuli Jin lagi dan para warga ingin membantu. Jin malah marah pada warga dan menyuruh mereka meninggalkannya. Kayong pun akan pergi dan menyuruh Jin membereskan sendiri kekacauan yang sudah ia buat. Lalu Kayong pergi makan malam dengan temannya. Saat temannya ini ingin mengambil air minum, Jin keluar dari dispenser dan membuat Kayong marah. Teman Kayong jadi heran kenapa Kayong bicara sendiri membuat Kayong makin marah pada Jin. Saat pulang, Kayong membeli jepit rambut. Ia memberikan pada Jin dan bilang Jin harus memakai jepit itu kalau hanya Kayong yang melihatnya. Kayong tidak ingin dipandang lebih aneh lagi. Jin jadi kesal kenapa dia harus menurut pada manusia yang sudah mengurungnya ratusan tahun. Ia menyuruh Kayong menyebutkan saja permintaannya hingga ia bisa melenyapkan Kayong cepat-cepat. Kayong pun meluruskan kalau masih banyak manusia baik di dunia ini, hanya Kayong saja yang psikopat. Jin tetap bersikeras dengan pemikirannya kalau manusia adalah makhluk yang sesat. Tak disangka Kayong malah menyebutkan permintaan pertamanya pada Jin. Ia minta Jin membuktikan kalau manusia adalah makhluk yang tamak dan sesat. Ada 5 manusia yang akan digoda oleh Jin dan jika 3 dari 5